Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya ingin membahas terkait PR yang kemarin saya berikan di pertemuan sebelumnya tentang rangkai kurungan fungsi atau diferensial. Uh, PR-nya adalah mencari kurungan pertama dari 3 soal dengan aturan rangkai. Langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama masih lumayan simpel ya. Jadi di sini misalnya Y sama dengan dalam kurung 2X min 1 pangkat 9. Berapakah kurungan pertama atau kurungan fungsi dari rumus ini, persamaan ini? Nah, untuk yang pertama, langkah pertamanya itu kita buat permisalan. Jadi kalau di kurungan fungsi, ingat kita bisa misalkan Y itu sama dengan fungsi G atas persamaan Z. Nah, sementara fungsi G atas Z itu sendiri adalah Z pangkat 9. Z pangkat 9 ini adalah gini. Jadi misalnya 2X min 1-nya ini kita gantikan dengan lambang Z. Jadi fungsi G atas Z itu Z pangkat 9. Jadi kalau kurungannya sama dengan rumus kurungan biasa, jadi pangkatnya turun ke depan menjadi koefisien, sementara pangkat yang baru itu dikurangi 1. Jadi kalau Z pangkat 9, maka turunannya adalah 9 dikali Z pangkat 9 1 hasilnya adalah 8. Berarti kurungan dari fungsi G atas Z adalah 9Z pangkat 8. Sementara Z-nya sendiri itu kan tadi sebenarnya berasal dari persamaan 2X min 1. Berarti kalau kita turunkan fungsi Z-nya ini, sama seperti rumus kurungan yang biasanya, karena X ini adalah pangkat 1, berarti pangkatnya kan di sini sebenarnya 1 min 1. Berarti kan jadinya X pangkat 0. Nah, koefisiennya tadi pangkatnya 1 turun jadi 2 kali 1. Maka kalau persamaan 2X min 1, kurungan pertamanya adalah 2. Diambil dari koefisiennya X pangkat 1 ini. Lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya baru kita masuk ke rumus kurungan fungsi. Ketika suatu fungsi itu dikurungkan dengan rangkai kurungan fungsi, maka rumus kurungannya adalah turunan dari formula yang pertama dikali turunan dari Z-nya. Jadi kan tinggal kita masukin nih, kurungan dari fungsi G ini adalah 9Z pangkat 8. Sementara kurungan dari Z adalah 2. 2 ini kan bisa langsung kita kalikan 9 menjadi 18Z pangkat 8. Nah, jawabannya jangan berhenti di sini. Ini masih setengah langkah, masih kurang nih 1 langkah. Kalau cuma jawab 18Z pangkat 8, maka nilai yang diperoleh kalau isai tidak akan sempurna. Karena harus diuraikan lagi. Setelah kita dapat jawaban 18Z pangkat 8 ini, kita masukkan kembali. Z itu kan awalnya adalah 2X min 1. Berarti 2X min 1 ini kita gantikan ke lambang Z. Berarti jawaban akhirnya adalah 18 dikali 2X min 1 pangkat 8. Langsung ke soal kedua. Ini kelihatannya bingung atau membingungkan ya, karena rumusnya ini, persamaan ini pakai akar. Tapi jangan lupa, ini harus kuat banget konsep terkait akar dan pangkat. Pertama-tama, seperti tadi langkahnya sama, kita pisahkan menjadi 2 persamaan, yaitu fungsi G terhadap Z dan persamaan Z. Nah, kalau gitu kan fungsi G terhadap Z itu adalah Z akar 3. Ingat, dalam materi terkait angkat dan pakar, kalau fungsi akar itu bisa dikonversi menjadi pangkat, di mana nilai akarnya ini menjadi pecahan. Jadi kalau Z akar 3 itu bentuk pangkatnya adalah Z pangkat sepertiga. Dari sini kita turunkan seperti rumus kurungan fungsi yang biasanya, pangkatnya turun menjadi koefisien sepertiga, lalu pangkat aslinya dikurangi 1. Berarti kurungan dari fungsi G atas Z adalah sepertiga Z pangkat min 2/3. Ini min ya, garisnya menyambung. Nah, sementara Z-nya sendiri adalah fungsi Z-nya sendiri adalah X kuadrat min 5 ya. Nah, karena tadi kan ini kita gantikan menjadi Z nih. Ketika dikurungkan, maka pangkat 2-nya ini turun menjadi koefisien dan pangkat X-nya jadi dikurangi 1. 2 min 1 hasilnya 1. Kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis. Jadi kurungan dari fungsi Z adalah 2X. Baru kita masukkan ke rumus, sama seperti tadi. Nggak usah bingung karena banyak pecahan, mungkin memang lebih ribet nulisnya, tapi konsepnya sama.
tinggal dikalikan aja. Berarti kan tadi kurungan fungsi G-nya itu sepertiga Z pangkat min 2/3. Sementara kurungan Z-nya adalah 2X. Nah, ini baru langsung kita ganti juga nggak apa-apa nih. Z-nya itu kan aslinya berasal dari X kuadrat min 5. Berarti langsung aja kita masukin. Yang 2X ini kan kita bisa langsung kalikan dengan 1 ini. Ya, kalau mau biar nggak bingung, 2X-nya kita kalikan ke sini. 2X kali 1 hasilnya 2X. Karena tadi kan Z-nya kita ganti menjadi X kuadrat min 5. Nah, apakah sudah selesai? Sebenarnya ini sudah jawaban nih. Ini sudah jawaban yang benar. Tapi bentuknya kan masih kerikil nih. Kalau misalnya soal pilihan ganda, biasanya itu pilihan jawabannya itu adalah bentuk paling sederhana. Nah, kalau masih ada bentuk pecahan atau minus di pangkat ini, kadang dia minta untuk dikonversi menjadi lebih sederhana lagi. Nggak usah bingung konversinya gimana, ingat sifat-sifat pangkat. Kalau pangkatnya pecahan, berarti dia menjadi bentuk akar. Kalau dia pangkatnya negatif, berarti dia sebenarnya adalah seper dari persamaan itu. Jadi, untuk menghilangkan pangkat negatifnya ini, kita bentuk menjadi pecahan. X kuadrat min 5-nya, kita jadikan seper X kuadrat min 5. Nah, sementara pangkat 2/3-nya ini, kita konversi menjadi bentuk akar. Jadi, karena pembilangnya 2, maka dia sebenarnya ada pangkat 2 di sini. Dan karena penyebutnya 3, maka inilah yang menjadi nilai akarnya. Nah, jadi hasil akhirnya adalah kurungan pertama dari fungsi y tadi adalah 2x per 3-nya jangan lupa ya, jangan sampai hilang. Di sini ada penyebut 3, berarti di sini harus muncul juga 3 dikali akar pangkat 3 atas persamaan x kuadrat min 5 di pangkat yang 2 lagi. Oke, ini untuk soal kedua. Soal terakhir kurang lebih sama sebenarnya. Kita lanjut soal terakhirnya, yaitu soal C. Kali ini persamaannya adalah dalam bentuk pecahan. Kalian nggak perlu bingung atau bimbang, maksudnya ini bentuk pecahan gimana cara ngurunginnya. Kalian ubah juga menjadi bentuk pangkat. Jadi kalau tadi bentuk pangkat, nah tadi kan kalau pangkat ini, kalau kita ganti X kuadrat min 3X plus 4-nya ini menjadi Z, maka kan persamaan G-nya itu adalah seper Z. Nah, ingat, kalau bentuk pangkat, kalau misalnya dia 1 per suatu bilangan atau satu persamaan, maka sebenarnya bisa diganti menjadi pangkat negatif 1. Kenapa pangkat negatif 1? Karena ini Z-nya kan sebenarnya pangkat 1 nih. Jadi dia kan sebenarnya seper Z pangkat 1. Ini kan misalnya 1. Nah, karena kita mau jadikan bentuk pangkat supaya dia tidak bentuk pecahan, maka pangkat satunya tetap, tapi berubah menjadi negatif. Ketika dikurungkan sama caranya. Minus satunya maju ke depan jadi koefisien, lalu pangkatnya dikurangi 1. Ingat, minus dikurangi minus, jadi minus 1 kurangi minus 1 hasilnya adalah minus 2. Maka kurungan dari fungsi G-nya adalah minus Z pangkat minus 2. Nah, untuk Z-nya sendiri kita masukkan lagi persamaan yang di atas ini ya. X kuadrat min 3X plus X kuadrat min 3X plus 4 kita turunkan diperoleh hasil 2X min 3. Baru langsung saja kita masukkan ke rumus. Jadi, kurungan G-nya adalah minus Z pangkat min 2, kurungan Z-nya adalah 2X min 3. Z-nya ini bisa langsung kita ganti dengan tadi perumpamaannya, langsung kita ganti menjadi X kuadrat min 3X plus 4. Nah, ingat, ini sebenarnya udah jawaban yang benar, tapi di soal pilihan ganda, biasanya dia disederhanakan atau dibuat menjadi bentuk yang lebih enak dilihat. Ini kan sebenarnya minus 1 ini kan minus ini kan sebenarnya minus 1 nih. Bisa aja minus 1-nya langsung kita kalikan ke 2X min 3. Jadi diperoleh hasil min 2X plus 3. Atau kalian juga boleh juga nulis 3 min 2X. 3-nya dipindah ke depan. Nggak masalah, sama aja hasilnya. Terus, ini ingat, kalau pangkatnya negatif, berarti kan dia sebenarnya bentuknya pecahan. Tinggal kita taruh aja dia pindah ke bawah, pangkatnya tetap pangkat 2, tapi negatifnya jadi hilang. Persamaannya sama tetap, X kuadrat min 3X plus 4.
Dia jadi pecahan, jadi penyebut pecahan karena di sini dia kan pangkatnya negatif. Untuk menghilangkan pangkat negatif ini kita ubah dia menjadi penyebut dari suatu bilangan pecahan. Jadi hasil akhirnya adalah min 2x plus 3 per x kuadrat min 3x plus 4 atau min 2x plus 3 per pangkat 2 dari x kuadrat min 3x plus 4. Sekian dari saya, semoga dapat membantu. Terima kasih.